Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan ustaz yang sama-sama kita muliakan. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berada dalam rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini, malam yang ke-10, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andus Ali Amran Sulaiman dengan judul Birrul Walidain. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa kafa billahi shahidan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada pada malam yang ke-10. 10 malam pertama Ramadan. Kita bermohon berharap kepada Yang Maha Kuasa 10 malam yang sudah kita lewati, mudah-mudahan mendapatkan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasul menyebutkan 10 malam pertama itu malam-malam rahmat. Dan kita akan masuk pada malam yang kedua, artinya 10 malam yang kedua di bulan Ramadan, di mana Allah akan memberikan maghfiratul lidzunubikum, keampunan atas segala bentuk kehilapan, kesalahan, perbuatan dosa setahun yang sudah berlalu, dan mudah-mudahan setahun yang akan datang Allah berikan kita keampunan dosa, kesalahan yang kita lakukan sengaja maupun yang tidak sengaja yang kita lakukan. Dan akhirnya kita akan tutup malam yang ketiga di bulan Ramadan, artinya 10 malam terakhir Ramadan, di mana Allah memberikan kebebasan siksaan api neraka jahanam itu sendiri,
yang disebut dengan itqun minannar. Orang yang berpuasa karena lillah ta'ala, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan yang luar biasa. Allah berikan rahmat, Allah ampun dosanya, Allah bebaskan dia di akhirat dari siksaan api neraka jahanam. Kita juga tidak akan pernah meninggalkan salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalulah dan perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat yang tidak ada nabi dan rasul yang akan memberikan syafaat kepada umatnya kecuali Nabi kita, junjungan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tausiah singkat kita pada malam yang ke-10 oleh IKMI Kota Pekanbaru diberi judul dengan birru walidain. Artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita sepakat, pasti sepakat bahwa jasa pengorbanan, pemberian yang dilakukan oleh orang tua terhadap kita, sebesar apapun, sebanyak apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, sesungguhnya itu tidak cukup membalas jasa pengorbanan yang diberikan orang tua terhadap kita sebagai anak. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu membalas jasa orang tua kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa begini, kita bisa sukses, kita bisa berjaya dalam hidup dan kehidupan ini, semuanya karena usaha, jasa, pengorbanan, doa-doa ibu bapak kita. Bukan sesungguhnya karena usaha yang kita lakukan, tapi karena jerih payah, tangisan doa orang tua itulah yang membuat kita sukses dalam hidup ini, yang akan membuat kita tenang, bahagia dan mulia di kehidupan di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Oleh karena itu jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya lah, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak
berbakti kepada ibu bapak kita itu sendiri. Bakti kita kepada ibu bapak, orang tua, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah yang memerintahkannya agar kita berbakti dan berbuat baik kepada ibu bapak kita selama hidup di muka bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya kita hanya menyembah, bahwasanya kita hanya meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah perintahkan kita wa bil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kalian kepada ibu bapak kalian itu sendiri. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai anak paling tidak 4 hal yang mesti kita lakukan semasa kita hidup bersama dengan orang tua kita itu sendiri. Yang pertama, hendaklah kita selalu mentaati, menuruti kemauan orang tua itu sendiri. Apa yang ia inginkan kepada kita, kerjakanlah dengan ikhlas. Apa yang tidak orang tua senang dengan kita, maka jangan pernah untuk melakukannya. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ternyata kasih sayang orang tua itu juga ada di kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Rasul menyebutkan ridho Allah, ridho walidain. Kalian suka dengan Allah, maka sukailah, cintailah orang tua kalian itu sendiri. Orang tua suka dengan kita, maka Allah pun suka dengan kita. Karena ridho Allah ada pada ridho ibu bapak kita. Orang tua sayang kepada kita, cinta kepada kita, insya Allah Allah juga sayang dan cinta kepada kita. Sebaliknya, wasubtullah subtul walidain, kebencian orang tua di situ juga ada kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalaulah orang tua sampai benci dan tidak suka dengan kita akibat perlakuan dan tindakan kita, maka Allah juga benci dan tidak suka kepada kita. Kebencian orang tua juga kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan ta'atillah wa ta'atir Rasul wa ta'atil walidain. Taatlah, patuhlah kepada Allah, taat dan patuhlah kepada Rasul, dan taat patuhlah kalian kepada kedua ibu bapak kalian sendiri. Wa maksiatillah wa maksiatir Rasul wa maksiatil
wa ma'zatil walidain. Kebencian, kemaksiatan, keingkaran yang kita lakukan kepada orang tua, artinya juga kita melakukan keingkaran kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apapun perintahnya, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan syariat Islam, maka wajib bagi kita anak untuk melakukannya. Satu. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semasa hidup orang tua kita dengan kita, maka sudah sepantasnya lah kita sebagai anak untuk selalu mengasihinya, untuk selalu pengertian, untuk selalu mencurahkan perhatian kita dengan kasih sayang kita kepada orang tua kita itu sendiri. Kita mesti menyayangi orang tua kita. Kita mesti menghargai, menghormati orang tua, sekalipun barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dari orang tua kita sendiri. Tapi kita mesti sebagai anak untuk tidak menyakiti hatinya itu sendiri. Kita mesti menyayangi mereka. Kita mesti curahkan perhatian kita. Apapun yang ia inginkan, berusahalah untuk menempatkan apa yang ia inginkan kepada kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah juga menyebutkan, jika kita menghargai orang tua kita, peduli dengan kita, peduli kita dengan dia, maka kelak kalian, anak kalian dan cucu kalian juga akan peduli dan sayang kepada kalian. Kalau kita menyayangi orang tua kita, maka kata Rasul, saatnya nanti anak kita juga, cucu kita juga akan sayang kepada kita. Dan begitu juga sebaliknya. Jika hari ini kita tidak peduli dengan orang tua, maka Rasul pastikan di satu saat nanti anakmu, cucumu juga tidak akan peduli dengan kamu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, kita mesti bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbakti kepada ibu bapak kita, karena memang jalan pintas ternyata seorang anak untuk masuk ke surga lewat orang tuanya itu sendiri. Jalan pintas. Kalaulah orang tua kita sayang dan cinta pada kita, maka pintu terbuka lebar surga menunggu kita. Jadi surganya anak di dunia dan di akhirat tergantung sejauh mana bakti anak terhadap orang tua itu sendiri. Maka kita bersyukur, mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita dan apa yang ada pada diri kita curahkan untuk kedua ibu bapak kita, sehingga mendapatkan
apa yang menjadi keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai anak kita sudah selayaknya dan sepantasnya untuk selalu memohon keampunan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Kita selalu berdoa, bermohon, Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, berikan orang tua saya keampunan, jaga dia ya Allah, pelihara dia ya Allah, sebagaimana dia menjaga, memelihara saya, diri kita di waktu kecil kita itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita dapati hari ini kita manfaatkan, kita curahkan, kita berikan juga kepada ibu bapak kita yang masih hidup, terutama curahkan perhatian kita, kasih sayang kita kepada mereka. Dan jika orang tua kita hari ini sudah jauh lebih mendahului kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi kita banyak-banyaklah berdoa untuk ibu bapak kita sendiri. Insya Allah doa kita akan sampai juga kepada orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Barangkali itu saja yang dapat kita berikan hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh, soleha, yang berbakti kepada ibu bapak kita. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan kata-kata rohani Ramadan tadi. Semoga mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya saya bacakan laporan keuangan Ramadan Masjid Ar-Rahman sampai dengan malam kemarin. Jumlah uang infak masjid Rp213.000. Jumlah infak anak yatim Rp183.000. Untuk petugas sholat tarawih pada malam ini, Imam Bapak Adabra, Bilal Bapak Habibin. Untuk jadwal konsumsi sahur malam ini, Bapak Sunarso dan Ibu Nani Lubis. Untuk jadwal konsumsi berbuka besok sore, Bapak Rifki Afrial, Bapak Zaki Jiwan, Bapak Ademan, Bapak Syahril. Waktu imsak besok pagi jam 6.56 waktu Indonesia Barat. Waktu berbuka besok jam 18.31 waktu Indonesia Barat. Petugas pengawal besok Saudari Kanaya. Dan selanjutnya jadwal kuliah subuh besok pagi disampaikan oleh Ustadz Haji Tamsir SPDI. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.